בשעה 8 בערב הודיע לי ראש הממשלה כי החליט אזרחי ישראל, המחויבות העליונה שלי כראש ממשלת ישראל להקים את היסודות החזקים של צה"ל כצבא חזק ואדיר. Belum juga kemajuan signifikan dilaporkan, internal pemerintahan di bawah kepemimpinan Benjamin Netanyahu keburu diberitakan kacau balau. Bagaimana tidak, usai memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant, pertikaian akibat perang tercium media, disusul aksi protes warga yang menuntut Netanyahu mundur dari jabatannya. Lalu, benarkah potensi kudeta militer menjadi dalih dari kekacauan ini? Selengkapnya akan diulas melalui jabaran poin-poin berikut. Netanyahu pecat Yoav Gallant. Internal Israel benar-benar kacau. Jika tidak begitu, Netanyahu tentu tidak akan mengumumkan ketidakakuran menyusul pemecatan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant setelah pertikaian perang dan politik selama berbulan-bulan. Kepercayaan antara saya dan Menteri Pertahanan telah retak. Demikian pernyataan sang Perdana Menteri dalam sebuah rekaman yang diambil pada Selasa 5 November. Berdasarkan laporan yang dihimpun CNN, posisi Gallant akan diambil alih Israel Katz, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Sementara kekosongan pada posisi Menteri Luar Negeri akan diisi oleh Gideon Saar. Alhasil, figur Gallant yang dianggap sebagai penyeimbang dari unsur sayap kanan pemerintahan koalisi Israel tergantikan dengan sosok yang tak memiliki pengalaman militer luas, meskipun Katz telah bertugas di kabinet selama perang. Sebagai mantan jenderal, Gallant dipandang sebagai figur moderat dalam kabinet Netanyahu baik di Israel maupun internasional. Ia juga menjadi teman bicara yang dekat bagi pemerintah AS dan dikatakan sering melakukan percakapan harian dengan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin. Keamanan negara Israel akan selalu menjadi misi hidup saya, tulisnya di platform X setelah Netanyahu mengumumkan pemecatannya. Menanggapi itu, Gedung Putih memberikan penghormatan pada Gallant sebagai mitra penting dan menyatakan bahwa Amerika Serikat akan terus bekerja sama dengan Menteri Pertahanan Israel yang baru. Gallant coba jerat Netanyahu. Perombakan pada kabinet Netanyahu terjadi pada saat yang krusial, di mana Israel tengah berperang di Gaza dan Lebanon sambil menunggu kemungkinan serangan balasan dari Iran. Karenanya wajar jika kemudian alasan di balik keputusan itu menarik untuk dibahas. Dalam pernyataan yang disiarkan di televisi, Gallant mengatakan pemecatannya merupakan hasil dari perselisihan mengenai 3 hal. Pertama, masalah dinas militer ultra-ortodoks. Kedua, penelantaran sandera di Gaza. Dan yang ketiga, perlunya penyelidikan resmi atas serangan milisi Gaza pada 7 Oktober. Khusus yang terakhir, Gallant telah berulang kali menyerukan penyelidikan. Dengan penyelidikan kedua minggu ini disebut mengancam akan menjerat Netanyahu. Media Israel melaporkan penyelidikan tersebut terkait dengan dugaan bahwa catatan-catatan rapat kabinet dan keamanan yang sensitif telah diubah. Kemudian pada hari Minggu, pengadilan mengungkap polisi telah menangkap seorang pembantu utama Netanyahu karena diduga membocorkan informasi rahasia dan palsu ke media asing. Kedua sosok penting yang seharusnya bersinergi itu akhirnya kerap tidak sependapat mengenai perang di Gaza. Pada bulan Agustus misalnya, Gallant mengatakan kepada Komite Knesset yang tertutup bahwa tujuan Netanyahu untuk kemenangan mutlak di Gaza adalah omong kosong. Setelahnya, Netanyahu mengambil langkah luar biasa dengan merilis pernyataan pers yang menuduh Gallant mengadopsi narasi anti-Israel. Curiga adanya potensi kudeta militer. Isu keretakan di internal kabinet perang Israel bukanlah hal yang baru. Keraguan-keraguan militer terhadap sang Perdana Menteri ataupun sebaliknya juga kerap berhembus di media. Bahkan istri Benjamin Netanyahu, Sarah, pernah menuduh pejabat tinggi militer berusaha mengatur kudeta terhadap suaminya. Sebuah keraguan yang menandai kekacauan lain pada internal Zionis yang terjadi sejak jauh hari. Selain tuduhan kudeta, Sarah Netanyahu pada dasarnya berulang kali mengungkap ketidakpercayaannya terhadap para komandan militer, sebagaimana yang terjadi pada pertemuan dengan keluarga-keluarga sandera Juni lalu. Pasukan Israel berusaha melakukan kudeta militer terhadap suami saya.
katanya seperti dikutip surat kabar Haaretz selama pertemuan. Ketika beberapa anggota keluarga menyela tentang keraguannya terhadap militer Israel, ia mengklarifikasi bahwa ketidakpercayaannya hanya berlaku pada tokoh senior militer, bukan IDF secara keseluruhan. Padahal saat itu beberapa pejabat militer juga hadir dalam pertemuan. Einaf Zangauker yang putranya disandra pada 7 Oktober menanggapi laporan tersebut dengan mengatakan Netanyahu menyebarkan konspirasi delusi dan sibuk menghasut serta menebar perpecahan. Saat ini sudah jelas bahwa tidak akan ada kesepakatan dan tidak akan ada kebangkitan selama Netanyahu berkuasa. TRT World mengutip dalam rilisnya. Sarah Netanyahu bukan satu-satunya anggota keluarga yang menuduh para pemimpin militer. Putranya, Yair Netanyahu, juga melontarkan tuduhan serupa. Meski begitu, mayoritas warga sudah tidak percaya dengan Netanyahu. Dampak pemecatan Yoav Galan. Pemecatan Galan terjadi di tengah perubahan dramatis dalam geopolitik perang multifront Israel dengan terpilihnya kembali Donald Trump ke Gedung Putih pada hari yang sama. Pertanyaannya, perubahan apa yang kira-kira terjadi setelah Galan meninggalkan jabatan? Koresponden Jerusalem Post, Tova Lazarov menggarisbawahi 2 hal penting dalam analisisnya. Pertama, peran Galan sebagai Menteri Pertahanan memberi bobot tambahan pada argumennya bahwa Israel mampu mengakhiri perang, sehingga dengan hengkangnya ia, kesepakatan penyanderaan dianggap semakin jauh. Kedua, pengalaman militer Galan adalah harga mati, membuat kemampuan Israel untuk memerangi Iran secara langsung mulai dipertanyakan. Pemecatannya terjadi kurang dari 2 minggu setelah ia memimpin serangan terhadap Iran yang sukses melumpuhkan kemampuan produksi militernya. Bersamaan dengan itu, Israel sedang bersiap menghadapi serangan balasan keras yang dapat terjadi kapan saja. Faktanya, Menteri Pertahanan manapun akan kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan jadwal yang begitu singkat. Terlebih Menteri Pertahanan yang baru tidak memiliki pengalaman militer layaknya Galan. Kemudian, bagaimanapun, mantan jenderal itu merupakan pemain kunci dalam koordinasi militer dengan AS yang telah memimpin koalisi 5 angkatan darat dan telah 2 kali mengudara untuk membela Israel. Dengan demikian, pemecatan Galan oleh Netanyahu pada saat kritis tampaknya membuat Israel rentan terhadap serangan yang akan segera terjadi. Ribuan orang protes Netanyahu. Benar-benar kacau. Protes meletus di Israel setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memecat Menteri Pertahanan Yoav Galan. Hanya butuh beberapa menit setelah pengumuman, para pemimpin oposisi menyerukan agar warga Israel turun ke jalan sebagai bentuk protes. Demonstrasi meletus di Yerusalem dan Tel Aviv. Para pengunjuk rasa di luar kediaman Netanyahu di Yerusalem meneriakkan kata malu. Sementara di Tel Aviv, para pengunjuk rasa memblokir jalan raya utama sementara keluarga sandera yang ditawan di Gaza meneriakkan Bibi adalah pengkhianat. Melaporkan 48 jam setelah pemecatan, Times of Israel mewartakan ribuan warga Israel berkumpul di Yerusalem dan di puluhan lokasi di sekitar Israel menuntut agar Netanyahu membatalkan keputusan tersebut. Warga Israel telah lama berspekulasi bahwa Netanyahu akan memecat Galan dan menggantinya dengan sekutu politik untuk memperkuat kekuasaannya di dalam negeri. Buktinya, alih-alih menyatukan misi dengan Galan, Netanyahu malah menyeret Katz yang jelas-jelas minim pengalaman di bidang militer. Sebagaimana diketahui, Netanyahu mengandalkan partai-partai ultra-ortodoks untuk memerintah dan Katz dianggap sebagai lawan bicara yang berpengaruh bagi partai-partai ultra-ortodoks. Pengunjuk rasa pun menyerukan agar Netanyahu mengundurkan diri dan menuntut Menteri Pertahanan yang baru memprioritaskan kesepakatan penyanderaan. Sebelumnya, ketika Netanyahu pertama kali berusaha memecat Galan karena penentangannya terhadap usulan reformasi peradilan tahun lalu, demonstrasi besar-besaran di seluruh negeri juga terjadi. Netanyahu tampak mengamankan posisi ketika memutuskan untuk melengsarkan Galan. Namun jika ditilik kembali, tekanan yang ia terima juga tak terlepas dari risiko serupa, terutama dengan mempertimbangkan protes warga. Akankah Netanyahu mengalami kejatuhan setelah ini?